Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadzah sekalian, Bapak Ibu guru. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai untuk mencoba mengupload data siswa. Tapi sebelum kita mulai upload, izinkan saya untuk memperkenalkan konsepnya dulu supaya panjenengan semua tidak bingung. Oke. Jadi sebelumnya kita sudah menambahkan tabel, kemudian kita sudah menambahkan semester, kemudian kelas, kemudian sudah menambahkan kelompok, dan sudah menambahkan tingkat. Jangan langsung menambahkan siswa sebelum selesai menambahkan tahun pelajaran baru, semester baru, kelasnya belum lengkap, kelompoknya belum lengkap, tingkatnya juga belum lengkap. Oke. Jadi saya sudah ngisi tabel semester kok, kelas sama kelompok tingkat nanti aja. Button. Kita dulukan kelasnya, kelompok tingkat itu harus selesai semua. Kelompok kelas itu apa? Kelas sekolahnya. Misalkan ada kelas 1 Abu Bakar, ada kelas 1 Uthman, kelas 1 Umar, kelas 1 Ali, dan seterusnya. Semuanya harus sudah ada di sini, di kelas ini, kelas 1 sampai kelas 6. Artinya semua kelas sudah ada di kelas. Oke. Kelompok juga seperti itu. Ustadzahnya ada berapa? Ustadzahnya misalkan ada 10. Ustadzah 10 itu semuanya ngajar misalkan 2 sesi per hari atau 2 tingkat, misalkan 2 sesi lah, kita bahasakan 2 sesi. Jadi satu ustadzah ngisi itu di sesi pertama jam 8 sampai jam 9 contohnya, kemudian sesi kedua jam 10 sampai jam 11. Satu orang ustadzah berarti mengajar 2 kelompok, maka jumlah kelompoknya mestinya 2 kali jumlah ustadz-ustadzah. Kalau jumlah gurunya 10, karena kelompok berarti 20 kelompok. Seperti yang kemarin sudah saya contohkan ya, misalkan Ustadz Abdullah sesi 1, Ustadz Abdullah sesi 2. Nah, itu supaya nanti kita bisa men-tracing kelompoknya. Oh, ini Ustadz Abdullah sesi 2 ini sudah ngisi jurnal, Ustadz Abdullah sesi 1 sudah ngisi jurnal, dan seterusnya. Oke. Maka kelompok ini harus betul-betul sudah terisi dan lengkap. Jangan sampai kelompoknya belum lengkap. Kemudian tingkat ini hanya ada yang sesuai standar tajwid aja ya. Ada kelompok tilawah A, tilawah B, tajwid, kemudian kelompok Al-Quran untuk yang pembiasaan 5 juz itu ya. Kemudian ada kelompok tahfidz juz 30, juz 29, juz 1, dan juz seterusnya. Baru kemudian kalau semuanya sudah siap, istilahnya itu kita siapkan wadahnya, nanti baru kita upload siswanya. Oke, karena supaya ada wadahnya. Karena konsepnya seperti ini. Ketika kita upload siswa ini, kita nanti akan tempatkan mereka di sebuah tabel, di sebuah semester, di sebuah kelas, di sebuah kelompok, di sebuah tingkat. Konsepnya seperti itu. Jadi siswa ini, kenapa saya upload di terakhir saja? Karena dia butuh wadah tabel, semester, kelas, kelompok, dan tingkat. Konsepnya seperti itu. Bukan kemudian kita upload siswa dulu, kemudian baru nyiapkan tabel, semester, kelas, dan itu menjadi lebih rumit. Oke. Kita siapkan dulu semua wadahnya, baru kita upload siswanya. Begitu. Nah, sekarang sebelum kita ke proses uploadnya, saya beritahu dulu bahwa akan ada 2 model atau 2 metode. Yang pertama, kita upload siswa itu per kelas. Yang kedua, kita upload seluruh siswanya sekalian dalam satu file. Saya perlu jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangannya.
Kalau per kelas kelebihannya dia itu mudah. Nah, dan ini yang saya sarankan. Kita akan nanti belajar uploadnya per kelas saja. Mudahnya dari mana? Karena kan kita nanti masukkan siswa itu ke dalam sebuah tabel tahun pelajaran berapa, kemudian semester berapa, dan kelasnya apa. Kalau kita input atau kita uploadnya per kelas, kita mudah untuk memasukkan ke kelas karena yang kelas yang kita upload ya kelas itu gitu loh. Kalau misal kelas 1 Abu Bakar, kita upload kelas 1 Abu Bakar, kemudian kita masukkan ke tabel semester dan kelasnya. Kita tinggal pilih semua kelas yang tadi kita upload masuk ke dalam kelas Abu Bakar. Simple. Kemudian nanti kelas 2 Abu Bakar juga sama, di-upload, dimasukkan tabel semester kelasnya. Tenang saja Ustaz-Ustazah, ini hanya dilakukan 1 kali seumur hidup insyaallah. Jadi upload siswa itu hanya 1 kali aja. Tahun depan tidak usah upload lagi, kecuali untuk siswa yang baru. Berarti ya tahun depan uploadnya hanya siswa kelas 1. Siswa kelas 2 dan seterusnya tinggal naik kelasnya saja. Begitu. Nah, ini yang per kelas. Jadi enaknya itu mudah dipahami, okay? Dan nanti kita tidak bingung. Kemudian bisa juga kita upload seluruh siswa, semua dijadikan satu file dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadikan satu file, kemudian diupload. Kekurangannya apa? Kita harus nilai sitok-sitok. Si A, si B, si C ini kelas apa? Si D, E, F ini kelas apa? Abdul ini kelas apa? Akhirnya milih satu persatu. Kalau muridnya total siswanya cuma 50 ya enggak apa-apa, milih satu persatu. Tapi kalau siswanya ada 500, nah ini saya sarankan uploadnya per kelas. Mohon maaf ini ada error di videonya. Baik, saudara-saudara, untuk persiapannya sebelum kita upload, maka kita perlu download dulu file Excelnya atau template-nya. Jangan bisa masuk ke bagian siswa. Kemudian di sini sudah ada daftarkan banyak siswa dengan menggunakan Excel atau CSV. Hari ini sudah diperbarui, jadi sudah ada fitur untuk Excelnya supaya lebih familiar untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan klik saja yang via Excel, kemudian bisa klik download contoh Excelnya. Nah, ini karena saya full screen jadi sini. Nah, ini sudah terdownload. Kalau kita buka, isinya adalah file, sudah ada contoh penggunaannya, nggih. Oh ya, untuk jenis kelamin kita pakai L sama P. Jadi kalau dari panjenengan masih formatnya laki-laki dan perempuan, mohon bisa diganti L atau P. Karena kalau di sistem nanti akan, kalau misalkan tertulis perempuan, karena di sistemnya L mintanya LP, maka akan otomatis semuanya ke isi dengan laki-laki. Sebetulnya tidak masalah juga, karena itu hanya untuk data diri saja. Ya, yang terpenting ini formatnya ada nomor identitas yang biasanya adalah nomor induk siswa, nama lengkap, nama panggilan. Kalau tidak ada nama panggilan di datanya, ya bisa di copy nama lengkap di sini. Jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamatnya, nama ayah, nama ibu, WA ayah ya, telepon ayah ini ya kalau bisa ada WA-nya, telepon ibu juga demikian. Diisi salah satu boleh. Nah, kalau kita nanti per kelas, maka
ininya juga harus per kelas, bukan ditambahkan di sini nggih, bukan, tapi setiap satu file itu isinya adalah 25 siswa sesuai dengan kelas sekolahnya, bukan kelompoknya nggih, kelas sekolahnya, supaya kita nanti tidak bingung dan mudah dimengerti dulu di awal-awal ini. Kalau nanti sudah mengerti bisa terserah enaknya bagaimana. Oke, jadi pertama-tama untuk sebelum kita upload, silahkan disiapkan file Excel per siswa kelasnya. Oke, kalau ada 6 kelas berarti 6 file Excel. Kalau ada 20 kelas ya berarti 20 file Excel. Tidak apa-apa, ini hanya untuk upload di awal saja. Nanti di tahun depan tidak usah upload baru lagi, hanya upload siswa yang belum masuk saja. Misal tahun depan yang belum masuk kan anak kelas 1 yang baru, maka yang itu saja yang diupload, tidak perlu semua siswa. Ini hanya di awal ini saja untuk mengupload semua data siswanya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi upload siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.